alhamdulillah ada yang orang Tulungagung, kalau bisa jaringan ke sini ajak ke sana. Orang yang Muntafaku, juga nggak tahu dari mana maksudnya. Wong dironten di dalam perutnya dan ternyata bukan di dalam ususnya, di luar ususnya. Maksudnya dari mana nggak ada luka? Ada apa namanya foto ronsennya. Dokter aja bingung kok. Akhirnya dokter yang nyuruh ke sini. Lalu kok katanya orangnya ngalami gangguan jiwa terus makan apa? Orangnya marah. Jual lagi ke Jawa. Dan itu dijual puluhan juta. Ya kita yang belajar ke orang tua kadang cuma bantuin nyangkol 41 hari. Kalau saya bantuin kiai 5 tahun baru dikasih amalan. Makanya orang dulu kalau nggak megang amalan nggak gampang. Ini sama aja kalau dipikir bantuin nyangkol mahal dengan belajar sekolah, apa bedanya? Oh belajar, coba belajar kamu hipnotis apa belajar kemana privat. Saya itu satu belajar 20 juta 20 juta sekali berangkat. Satu saya punya 3 nilainya 100 juta saya belajar. Itulah belajar ilmu. Katanya saya jual ilmu. Lah belajar aja 100 juta kok sama saya cuma berapa? Das. Jadi ini perlu ya itu diterangkan ya. Jadi saya juga punya apa namanya sertifikat master. Saya juga belajar di ilmu al-hikmah. Saya juga belajar di ilmu kejawen. Jadi saya paham satu dan satunya. Bahkan sebenarnya ketika hipnotis menenangkan orang, kamu juga harus tenang. Kalau di dalam ilmu hikmah, di ilmu Jawa gitu ya. Kamu bisa menenangkan orang lain kalau diri kamu tenang. Lalu menenangkan diri kita itu dengan apa? Dengan zikirullah, dengan tirakat, dengan puasa. Itu. Makanya itu. Nah, saya ketawa-ketawa, kamu ikut ketawa aja tuh, menebarkan kebaikan. Tapi coba, sayanya sedih, nyuruh kamu ketawa bisa nggak? Nggak akan bisa. Nah itu tadi. Makanya vibrasi itu kalau di dalam Al-Quran, di dalam ilmu Jawa, itu ketika kita mau berbuat baik, mengajarkan baik, mendoakan, kita tetap baik, kayak gitu. Nggak, kalau kembali ke kendi nggak cuma manis dalam api. Kalau jauh penjeruk mungkin jauh penjeruk nggak terjadi itu. Nggak terjadi. Jadi jangan dikatakan seorang yang kesurupan itu, kalau menurut saya, kalau kamu yang mengatakan ini hanya sekedar abreaksi, bagaimana kalau sampai orangnya itu seperti di Ngawi itu sampai 7 hari ya? Abreaksi itu memang cuma lebih ada lagi. Kalau saya begini, ada yang benar-benar abreaksi dari pikiran, ada abreaksi karena gangguan. Itu tadi. Kan ada juga kalau dari oknum-oknum yang sana mengatakan abreaksi itu nggak ada hubungannya dengan gangguan jin jadul, dan bahkan mengatakan halu. So, ini yang parah ini. Nggak percaya sama yang gaib. Saya kadang merukyah orang dengan menggunakan Al-Quran ya alhamdulillah. Ada yang orang Tulungagung, kalau bisa jaringan ke sini ajak ke sana. Orang yang Muntafaku, juga nggak tahu sebenarnya. Tapi untuk orangnya aku yang bilang itu nggak nyebutin namanya. Kalau nyebutin namanya mau dilaporkan. Katanya kan halu. Kalau dimakan di lambung dulu. Itu nggak di lambung, di lambungnya. Ada foto ronsennya. Jadi memang ya ada seseorang itu yang bereaksi karena pikiran, tekanan pikiran. Ada juga yang karena gangguan kayak gitu. Jadi ini perlu untuk dijelaskan. Biar artinya kita tidak saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan, itu saja. Apalagi panjenengan ini kan ya sama kita di bidang yang sama kan gitu ya. Kalau saya bisa mau menjelaskan secara ayatnya, cuma karena saya itu nggak tahu ngaji, tapi nggak perlu lah gitu. Ada tentang penjelasan tentang ini. Gitu ya. Yang namanya sugesti, kita apa namanya, ya itu semuanya orang perlu. Tapi bukan berarti kalau tidak ada sesuatu hal yang bersifat kelebihan.
sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Dan sifat itu merupakan ranahnya di ketuhanan, bukan makhluk ya. Jadi kalau Allah itu Al-Quran itu bukan makhluk ya. Jadi sifat dimasuk ranahnya di ketuhanan. Iya. Jadi di dalam asma-asma Allah ini, ayat-ayat Allah ini, kalau benar-benar dikaji itu ada manfaatnya, ada fadilahnya, ada kekuatannya ya. Beda dengan omongan kita. Itu jangan disamakan. Seperti dedaunan, semua yang diciptakan Allah itu ada manfaatnya. Cuman karena kita tidak tahu, sehingga tidak mengetahui manfaatnya. Iya, itu ada manfaatnya seperti pohon alpukat, pohon sirsak, salam, bahkan sampai cacing yang katanya menjijikkan. Itu ada manfaatnya untuk pengobatan diri kita. Jadi bukan berarti Al-Quran ini disamakan dengan omongan itu. Jangan seperti itu. Karena saya penasarannya itu kan Ricky, penasaran dengan orang yang menyerang saya karena tidak percaya dengan al-hikmah gitu, sehingga mengatakan kalau ilmu rukyah itu ilmu halu. Ada yang bicara seperti itu. Kalau dibilang ini jahil, ya tidak apa-apa, itu saja. Sebenarnya saya nggak minta orang lain untuk percaya dengan apa yang saya lakukan, tapi mbok ya jangan gitu. Sumpah saya kasihan. Saya kasihan. Orang itu kan bahkan ya teman-teman hipnoterapi itu saya tekankan itu merukyah di alam bawah sadar ini pakai Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Yai, saya ini sekarang sebagai masternya hipnotis. Saya di bagian hipno atau saya di prakteknya. Tapi apakah salah ketika hipnoterapinya dengan menggunakan Al-Quran? Tidak, dua-duanya double, saling mendukung. Tak kasih tahu, gitu loh. Hipnoterapi dengan menggunakan Al-Quran itu lebih bagus, karena kita juga semakin tahu tentang dunia logika, tentang pikiran manusia, ditambahkan lagi dengan batiniahnya, gitu loh. Tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang menjelekkan. Ini hanya oknum-oknum saja. Tidak tunjukkan sertifikat saya. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Ada juga yang mengatakan kalau dukun itu sok tahu, sok sakti. Gimana? Saya pernah bilang kalau saya itu sakti, nggak pernah ya. Semua kan sudah saya bilang, semua yang dipertontonkan itu namanya adalah tontonan, ya kan? Semua hal yang dipertontonkan itu adalah untuk ditonton dan dijadikan sebagai hiburan. Semuanya diambil. Jelas seperti itu. Rumahnya seperti ini nih, kita megang begini, apa tuh dimakan, gitu. Rumahnya ini kita nggak kasih apa-apa, itu kita nggak ngerasain, nggak panas semuanya. Terus apakah seperti itu terus kita itu suruh buktikan kita dibakar? Kan nggak kayak begitu. Gimana ya? Ada soalnya ilmu tenaga dalam. Orang kira mental gitu ya. Apakah semua orang disuruh nyerang terus dipentalkan? Aduh, kamu nggak ngerti. Apa seperti silat hadiran itu tek orang nanti bisa silat terus semua orang suruh megang. Dia nggak paham tentang ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu mana yang untuk dipertontonkan, mana yang untuk dalam keadaan apa ya kalau ada orang yang umpamanya nggak bisa jalan datang ke sini, didoakan dia sembuh, terus bawa orang, coba kalau bisa menyembuhkan, coba ini disembuhkan. Ini kita mendoakan loh, ini sembuh karena dengan izin Allah, bukan dengan keinginan kita, bukan dengan kemauan kita, gitu loh. Apa orang dirukyah keluar paku terus semua orang suruh ngeluarin paku. Aduh ya Allah Gusti, aneh dunia ini kadang-kadang. Ya kayak tetap tangga dalam ketika mental diisi dulu hadiran.
atau diukur dulu tingkat emosinya, kan begitu. Ada tatanannya, kan begitu, nggak asal-asalan. Aduh, coba kita coba bentarkan semua orang loh. Semuanya itu mediatoran coba saya dibuat kesulitan loh. Ada portal-portalnya yang harus dibuka, ada amalannya untuk membukanya, kan begitu, untuk merasakannya kayak gitu. Ya ilmu rasa disamakan sama ilmu logika, ya kan batinnya nggak nyambung gitu. Sama kayak manisnya kopi gini kan, dia merasakannya, yang mengamalkan. Saya juga pengen manisnya kopi, nyuntek panas diminum, lo aja lambe. Ya tunggu dulu, diracik dulu sampai sini dulu, minumnya jangan deket, dirasain dulu gitu. Insya Allah.